Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tiaswaya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas reguler A1 semester 5. Dengan mata kuliah, statistik, dan dosen pengampu Ibu Irvia MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama analisis korelasi, yang kedua analisis korelasi sederhana, yang ketiga koefisien korelasi, yang keempat koefisien determinasi, yang kelima uji signifikasi koefisien korelasi, dan yang terakhir metode kuadrat terkecil. Yang pertama, analisis korelasi. Menurut Jonathan Sarwono, analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Menurut Sugiono, analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan lainnya dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi Calversion produk moment dan korelasi Range-Spearman. Pengukuran asosiasi mengenakan nilai numerik untuk mengetahui tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Jadi tidak ada variabel dependen atau terikat dalam analisis korelasi. Jenis analisis korelasi, macam bentuk analisis korelasi yaitu yang pertama ada korelasi person. Korelasi person adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear dengan skala minimal interval. Yang kedua, korelasi peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah ujian parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan A, B adalah N, yaitu dalam kurung N-1 kurung tutup dibagi 2. Yang ketiga, korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun terhadap tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Yang kedua, analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana menurut Sugiono yaitu merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan tiga variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara tiga variabel. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisiensi korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, yaitu yang pertama ada Kendall-Stau dan person correlation dan Spearman correlation. Person correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Stau B dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal.
Analisis korelasi sederhana dengan metode person atau sering disebut produk moment person, nilai korelasi yaitu R berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati O berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif merupakan hubungan searah X naik maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik X naik maka Y turun. Menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisiensi korelasi sebagai berikut. Nah, berikut contoh kasusnya yaitu seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Andi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar pada siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta. Dengan ini Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 artinya sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan angka 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item-item yaitu, nah ini hasil tabulasi datanya. Dan ini langkah-langkah pada program SPSS. Yang pertama, masuk program SPSS, lalu klik variabel view pada SPSS data editor, kemudian pada kolom name ketik X, kolom name pada baris kedua ketik Y. Selanjutnya pada kolom desimal ganti menjadi 0 untuk variabel X dan Y. Pada kolom label untuk kolom pada baris pertama ketik kecerdasan, untuk kolom pada baris kedua ketik prestasi belajar. Selanjutnya untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau isi dengan default. Selanjutnya buka data view pada SPSS data editor, maka didapatkan kolom variabel X dan Y. Lalu ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Lalu klik Analyze Correlation Bivariate. Lalu klik variabel kecerdasan dan masukkan ke kotak variabel. Kemudian klik variabel prestasi belajar dan masukkan ke kotak yang sama. Lalu klik OK, maka hasil output yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, ini adalah tabel hasil analisis korelasi bivariate person. Dari hasil analisis korelasi sederhana, didapat korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar adalah 0,766. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif. Berarti semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkat prestasi belajar. Yang ketiga, uji signifikansi koefisiensi korelasi. Uji signifikansi koefisiensi korelasi. Uji ini dimaksud untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila hubungannya sama dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Dan sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan 0, maka hubungan tersebut kuat dan berarti, yaitu 5 tahap uji signifikansi koefisiensi korelasi. Yang pertama, perumusan hipotesa. Yang kedua, menentukan taraf nyata A dengan derajat bebas. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan yang kelima, menentukan keputusan. Yang keempat, koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antar dua variabel. Korelasi ini bisa dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengidentifikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisiensi korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya,
Ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara jika koefiensi korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang melawan. Di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Secara lebih detail, untuk melihat interpretasi korelasi antara dua variabel, berikut ini kriteria hasil perhitungan mengutip dari Surwono, yaitu nih. Jadi, secara keseluruhan, penafsiran hasil korelasi melihat pada 3 hal, yaitu yang pertama kekuatan hubungan dua variabel, yang kedua signifikasi hubungan, dan arah hubungan. Rumus koefisien korelasi. Ada begitu banyak rumus yang bisa digunakan dalam menentukan tingkat hubungan antar variabel. Namun dalam hal ini akan dibahas teknik koefisiensi korelasi Verson atau product moment coefficient of correlation yang diperkenalkan oleh Francis Galton. Korelasi Pearson menjadi metode yang paling umum dan mudah digunakan tanpa harus memodifikasi data. Keeratan hubungan dua variabel ini di dalamnya ditunjukkan dengan skala data interval atau rasio. Adapun perhitungannya diperoleh dengan berbagai covariance kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya sebagaimana diuraikan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini teman-teman rumusnya. Dalam persamaan garis linear, variabel X biasa disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel Y. Sementara variabel Y disebut dengan variabel tak bebas, yaitu variabel yang nilainya diprediksi atau ditentukan oleh nilai variabel X. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil koefisiensi korelasi hanya bisa digunakan sebagai indikasi awal dalam analisis. Artinya, nilai korelasi tidak bisa menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara variabel X dan Y yang diperhitungkan. Begitupun dalam analisa hubungan X dan Y ini perlu didasari hubungan yang logis antar kedua variabel. Yang kelima, koefisien determinasi. Istilah koefisien determinasi muncul diwakili dengan simbol R kuadrat atau R2 dan merupakan sebuah proporsi variabel dalam suatu data yang dihitung pada mode statistik khususnya yang berhubungan dengan regresi. Secara umum, koefisiensi determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model persamaan regresi linear berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Nilai koefisiensi determinasi sendiri berada di rentang 0 sampai 1. Suatu nilai ini bisa dikatakan baik jika ia berada di atas angka 0,5. Sebaliknya, suatu nilai koefisiensi determinasi dibilang tidak baik jika di bawah 0,5. Sehingga jika mengacu dari hasil perhitungannya, maka sebuah model regresi linear ganda dibilang layak dipakai jika nilai dari R2 lebih dari 0,5. Yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Apa metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil adalah bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data, memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antar titik-titik data. Setiap titik data mewakili hubungan antara variabel independen yang diketahui dan variabel independen yang tidak diketahui. Metode kuadrat terkecil memberikan dasar pemikiran keseluruhan untuk penempatan garis yang paling sesuai di antara titik data yang sedang dipelajari. Penerapan paling umum dari metode ini yang terkadang disebut sebagai linear atau biasa bertujuan untuk membuat garis lurus yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan yang dihasilkan oleh hasil persamaan terkait, seperti sebagai residual kuadrat yang dihasilkan dari perbedaan nilai yang diamati dan nilai diantisipasi berdasarkan model tersebut. Contoh metode kuadrat terkecil. Sekarang ini, metode kuadrat terkecil dapat digunakan secara otomatis menggunakan sebagian besar program perangkat lunak statistik. Metode kuadrat terkecil digunakan di berbagai bidang, termasuk keuangan dan investasi. Untuk analisis keuangan, metode kuadrat terkecil dapat membantu mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, seperti harga saham dan laba per saham.
Dengan melakukan jenis analisis ini, investor dapat mencoba meramalkan perilaku harga saham atau faktor lain di masa mendatang. Nah, itulah teman-teman pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.